Film diawali dengan sekumpulan pria yang sedang memecahkan batu es untuk dibawa. Di sana terlihat juga seorang anak laki-laki bernama Christoph yang sedang bermain dengan rusa kutubnya bernama Sven. Mereka pun terus membuat batu es hingga matahari terbenam diikuti oleh Christoph. Come on, Sven. Scene lalu beralih pada sebuah kerajaan bernama Arendelle. Di sana terdapat seorang putri bernama Elsa yang sedang tertidur lelap. Namun tak lama kemudian datang adiknya bernama Anna, mengganggu tidurnya untuk mengajaknya bermain. Come on. Sejak kecil Elsa memiliki kekuatan es di dalam dirinya. Ia pun lalu menggunakan kekuatan es miliknya untuk bermain bersama dengan Anna. Bahkan ia pun membuat boneka salju yang mereka beri nama Olaf. Namun karena mereka terlalu bersemangat, tanpa sengaja kekuatan es milik Elsa mengenai tubuh Anna dan membuat rambutnya sedikit berubah. Melihat Anna yang tidak sadarkan diri, Elsa pun semakin tidak bisa mengendalikan emosinya dan membuat seluruh ruangan membeku. Tak lama kemudian ayah dan ibu mereka pun datang dan memeriksa keadaan Anna. Mengetahui keadaan Anna kritis, Raja Eknar pun mencari tempat yang dapat menyembuhkan putrinya. Dengan segera mereka pun membawa Anna ke tempat para troll. She's ice cold. Di saat bersamaan terlihat Christoph merasa penasaran dengan kereta berkuda yang mengeluarkan es di sepanjang jalan yang dilaluinya. Singkat cerita, Raja Eknar dan keluarganya sampai di tempat para troll. Setelah itu pemimpin troll yang bernama Grand Baby memeriksa keadaan Anna dan menghapus ingatan Anna tentang kekuatan yang dimiliki Elsa, dan hanya menyisakan kenangan saat mereka bermain saja. Hal itu karena kekuatan es milik Elsa akan semakin besar. Seiring bertumbuhnya Elsa, maka kekuatan yang dimilikinya juga akan semakin besar. Oleh sebab itu Elsa harus belajar untuk mengendalikan kekuatan yang ia miliki. Karena jika tidak, kekuatan itu akan menjadi musuh terbesar Elsa. You must learn to control enemy. No. Sejak saat itu, Raja Eknar memerintahkan untuk menutup semua pintu kerajaan dan membatasi Elsa untuk bertemu dengan orang lain termasuk Anna. Di sisi lain, Anna yang tidak tahu apa-apa menjadi sangat kesepian karena Elsa yang semakin menjauh darinya dan tidak ingin bermain lagi dengannya. Go away, Anna. Sementara Elsa terlihat kekuatannya semakin meningkat hingga membuat segala sesuatu yang disentuhnya menjadi beku. Oleh sebab itu, Raja Eknar memberikan sarung tangan untuk digunakan oleh Elsa. Setiap harinya Anna terus mengajak Elsa untuk bermain, tapi sayangnya Elsa tidak kunjung keluar dan terus ada di dalam kamarnya. Sedangkan di sisi lain, kekuatan Elsa semakin tidak terkendali, membuat dirinya semakin ketakutan, hingga tak berani didekati oleh orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Singkat cerita, Anna pun sudah semakin besar. Ia lalu memeluk orang tuanya yang akan pergi memancing di laut. Begitupun dengan Elsa yang sudah besar turut mengantar kepergian orang tuanya. Namun sayangnya terjadi badai yang sangat besar, hingga menewaskan Raja Eknar dan istrinya. Anna pun memakamkan orang tuanya sendirian tanpa ditemani oleh Elsa. Sekarang Elsa dan Anna hanya tinggal berdua. Namun demikian Elsa tetap terus menjauh darinya. Hingga 3 tahun kemudian terlihat banyak kerajaan lain datang ke kerajaan Arendelle. Setelah sekian lama tertutup, pintu kerajaan pun akhirnya segera dibuka. Karena hari ini adalah hari penobatan Elsa sebagai ratu dari kerajaan Arendelle. Di sana terlihat juga Christoph datang di acara penobatan tersebut bersama dengan hewan kesayangannya. Oh, merci, monsieur. Watch your step, please. Sementara di istana nampak Anna yang baru bangun. Anna pun terlihat sangat antusias menyambut hari penobatan ini. Namun berbeda dengan Elsa, ia terlihat sangat takut karena belum bisa mengontrol kekuatannya dengan benar. Setelah itu scene beralih pada Anna yang tanpa sengaja bertemu dengan seorang pangeran bernama Hans. Ia adalah pangeran yang berasal dari kerajaan selatan. I'm not that princess. I mean, Just you? I better go. Bye. Oh no. Singkat cerita, penobatan pun dimulai. Di sana Elsa diminta melepas sarung tangannya pada saat mengambil tongkat dan cawan sebagai simbol penobatan. Namun hal itulah yang selama ini ia cemaskan. Namun untungnya semua itu berjalan dengan baik. Dan Elsa pun resmi menjadi seorang ratu.
Karena selama ini Elsa selalu menjauh dari Anna, hal itu membuat kecanggungan di antara mereka. Meskipun begitu, Anna tetap mencoba untuk bisa dekat dengan Elsa. Namun sayangnya Elsa tetap menolak. Elsa of Arendelle. Are you sure? Because I don't think I'm supposed to. Oh, well, why not? I It mean, just can't. Di pesta dansa, Anna kembali bertemu dengan Hans. Mereka pun lalu berdansa, mengobrol dan jalan-jalan bersama pada malam. Singkat cerita, mereka pun saling dekat karena memiliki sifat yang sama dan kesukaan yang sama. Semua hal itu lantas membuat mereka merasa sangat cocok satu dengan yang lain. Bahkan Hans sampai melamar Anna pada malam itu juga. Anna yang polos langsung menerima lamaran tersebut. Will you marry me? Yes. Bahkan ia pun langsung meminta izin Elsa tentang kisah asmaranya. Namun Elsa yang mendengar jika Anna mau menikah dengan orang yang baru saja dikenal menjadi kaget dan bingung. Alhasil Elsa pun tidak merestui hubungan mereka. Akan tetapi Anna yang sudah nyaman dengan Hans tetap ingin menikah dengan Hans. Karena kejadian itu, Elsa pun lalu menyuruh semua orang untuk pergi dari istana dan menutup kembali gerbangnya. Karena tidak terima, terjadilah cekcok antara Elsa dan Anna. Hingga tanpa sengaja Anna menarik sarung tangan Elsa sampai terlepas. No, wait. I can't live like this anymore. Melihat hal itu, Elsa pun menjadi panik. Namun di sisi lain, Anna yang selama ini sudah berusaha menahan, akhirnya meluapkan semua yang ia rasakan selama ini dan mengutarakan semua rasa penasarannya pada Elsa. Dan pada akhirnya Elsa pun menunjukkan kekuatannya. Are you so afraid? I said enough. Elsa. Setelah itu ia pun terus berlari keluar dengan rasa takut, hingga membuat kekuatannya menjadi semakin tidak terkendali. Tanpa sadar, Elsa membuat teluk di sekitar kerajaan menjadi beku. Melihat semua yang terjadi, Anna pun lalu menyadari jika yang telah membuat Elsa menjadi seperti ini adalah dirinya. Hal itu membuat Anna dengan nekat pergi untuk menyusul Elsa dan akan membawanya kembali. Dan untuk saat ini Elsa menunjuk Hans sebagai penanggung jawab sementara dalam kerajaan. Setelah itu Anna pun pergi dengan mengendarai kudanya. Are you sure you can trust her? She's my sister. Singkat cerita, Elsa pun tiba di sebuah pegunungan bersalju. Di sana ia pun melepaskan semua kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Di sana ia bisa membuat berbagai macam hal dengan kekuatannya. Bahkan ia pun membuat sebuah istana es yang indah dan megah. Di sisi lain, Anna terus mencari Elsa hingga terjebak dalam sebuah hutan bersalju. Untungnya di sana ada sebuah toko yang berjualan. Saat akan membeli beberapa barang, datang Kristoff yang juga ingin membeli barang. Di sana Anna sempat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Kristoff berkata jika badai salju itu berasal dari arah gunung utara. Kristoff lalu menawar harga belanjaannya, tapi karena yang menyinggung pemilik toko, ia pun diusir. But I did find us a place to sleep, and it's free. Setelah itu ia pun beristirahat dalam sebuah gudang bersama dengan Sven. Hingga tak lama kemudian datang Anna membawakan barang-barang yang diinginkan Kristoff tadi agar ia dapat tumbangkan kereta ke gunung utara. Look, I know how to stop this wind. Setelah berdiskusi, akhirnya Kristoff pun mengantar Anna untuk mencari Elsa. Dalam perjalanan mereka pun berbincang-bincang. Namun tak lama kemudian terlihat serigala di belakang mereka. Stop talking. No. Shh. Wolves. Aksi kejar mengejar pun akhirnya terjadi. Hingga pada akhirnya mereka nekat melompat ke sebuah jurang agar terhindar dari kejaran para serigala. Namun sayangnya kereta es milik Kristoff harus hancur terbakar. Saat Kristoff akan terjatuh, Anna pun menolongnya dibantu dengan Sven. Singkat cerita, Kristoff pun masih menemani Anna untuk mencari Elsa. I'll replace your sled and everything in it. Sementara kerajaan Arendelle terlihat sudah membeku oleh kekuatan Elsa. Oleh sebab itu, Elsa lah satu-satunya harapan mereka untuk mengatasi masalah ini. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kaki gunung utara. Terlihat tempat itu sudah membeku. Saat sedang menikmati pemandangan sekitar, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Ternyata suara itu berasal dari sebuah boneka salju yang bisa bergerak. The head. You, the body. Awalnya mereka sangat ketakutan dengan boneka salju yang bisa bicara itu. Tapi setelah melihat tingkah konyolnya, Anna pun mulai berani mendekatinya.
bahkan memberikannya hidung hingga membuatnya kegirangan. Setelah itu boneka salju itu pun memberitahu jika namanya adalah Olaf. Mendengar nama itu, Anna pun seperti mengingat sesuatu yang tidak bisa ia ingat. Di sana Kristoff mengatakan bahwa mereka sedang mencari Elsa untuk dapat mengembalikan musim panas. Mendengar kata musim panas, Olaf pun langsung curhat jika dirinya sangat menyukai musim panas. Bahkan ia pun sampai berhayal tentang indahnya musim panas. Setelah itu Olaf pun tahu di mana Elsa berada, lalu dengan cepat mengantarkan mereka ke istana Elsa. Somebody's gotta tell him. Sementara di kerajaan Arendelle semua orang tampak sangat kedinginan. Kemudian Hans pun membagikan selimut dan menyediakan makanan hangat kepada para penduduk di sana. The bark needs to be faced up. Does anyone need a cloak? Arendelle is indebted. Hingga tak lama kemudian kuda yang ditunggangi Anna datang sendirian. Melihat hal itu, Hans memutuskan untuk pergi mencari Anna bersama dengan beberapa prajuritnya. Kembali pada Anna dan kawan-kawan, mereka pun akhirnya sampai di wilayah tempat Elsa berada. Awalnya Anna yang tidak sabar dengan nekat ingin memanjat tebing yang sangat curam. Akan tetapi ternyata ada sebuah tangga yang dapat mengantarkan mereka ke istana yang telah dibuat oleh Elsa. Nobody wants to be alone. Setelah menaiki tangga itu, Anna pun mengetuk pintu istana tersebut. It opened. Setelah pintu terbuka, Anna lalu meminta waktu pada Kristoff dan juga Olaf agar ia bisa bicara berdua saja dengan Elsa. Singkat cerita, Anna pun akhirnya kembali bertemu dengan Elsa. Namun sayangnya Elsa tetap menjaga jarak karena takut adiknya terluka. Mereka berdua pun terlibat percakapan di mana Anna sedang meyakinkan Elsa jika hanya Elsa lah yang dapat memperbaiki semuanya. Dan Anna pun meyakinkan Elsa jika dirinya tidaklah berbahaya. Namun Elsa yang terus dicecar oleh Anna menjadi lepas kendali, hingga menciptakan badai salju yang sangat hebat, bahkan sampai melukai Anna kembali dengan kekuatannya. Tak lama kemudian Kristoff dan Olaf pun datang. Di sana Elsa kebingungan dengan adanya sosok Olaf. Namun di sana Olaf menjelaskan jika dirinya adalah ciptaan Elsa. Merasa dirinya sangat berbahaya, ia pun menciptakan monster salju untuk mengusir mereka dari istananya. Namun Anna yang kesal lalu melempar monster, hingga akhirnya mereka pun harus kabur dari kejaran monster salju buatan Elsa. Setelah keadaan aman, Kristoff pun menyadari ada sesuatu yang aneh dengan rambutnya Anna. Worry about your hair. What? No, yours is turning white. What? Does it look bad? Di sisi lain, terlihat Elsa yang saat ini sudah lepas kendali dan tidak bisa mengontrol kekuatan miliknya. Kembali pada Anna, ia pun lalu dibawa oleh Kristoff ke suatu tempat di mana keluarganya berada. Awalnya Olaf dan Anna sempat kebingungan, karena yang mereka lihat hanyalah bebatuan. Namun ternyata yang mereka lihat adalah para troll yang waktu dulu pernah menyembuhkan Anna. Di sana para troll sangat menyambut Kristoff yang akhirnya datang. Mereka juga menyambut kedatangan Anna yang disangka sebagai kekasihnya Kristoff. Para troll pun lalu menjodohkan Anna dan Kristoff. Namun tak lama kemudian datang Grand Baby dan mengatakan jika hati Anna sudah membeku dan saat ini keadaan Anna sangatlah berbahaya. Dan Anna harus mencari cinta sejati agar dapat menyembuhkannya dari kekuatan es tersebut. Saat mendengar perkataan itu, tubuh Anna pun semakin melemah dan rambut putih Anna semakin banyak. Hal itu membuat Kristoff dengan cepat membawanya agar dapat segera bertemu dengan Hans yang merupakan cinta sejatinya. Padahal saat ini Hans dan pasukannya sedang berada di istana Elsa. Mereka semua lalu menghadapi monster salju buatan Elsa. Setelah berhasil mengalahkan monster salju itu, mereka pun masuk ke istana untuk mencari Elsa. Di sana Elsa pun mencoba untuk melawan mereka. Tapi sayangnya Elsa belum bisa mengontrol kekuatannya, yang membuat salah satu lampu istananya jatuh ke arahnya. Namun saat terbangun, Elsa sudah berada di ruangan tahanan kerajaannya sendiri. Dengan tangan yang terborgol, ia pun menyaksikan sendiri apa yang sudah ia perbuat dalam kerajaannya. Why did you bring me here? Anna has not returned. You have to tell them to let me go. I will do what I can.
Di sisi lain, Kristoff akhirnya berhasil membawa Anna pulang dengan selamat. It's Princess Anna! You had us worried My lady. sick. Namun setelah Anna bertemu dengan Hans, sifat aslinya pun keluar. Ternyata dari awal ia berniat mengincar Elsa, tapi berkat kepolosan Anna ia pun berhasil mendekatinya dan dapat dengan mudah mengambil alih kerajaan dari tangan Elsa. For Elsa. Hans. No. And you were dumb enough to go after her. Setelah itu Hans pun ingin menguasai kerajaan, lalu berkata jika Anna sudah mati karena Elsa, dan Anna sudah menunjuk dirinya sebagai raja kerajaan Arendelle. Dan sebagai raja ia akan menjatuhkan hukuman mati pada Elsa atas semua perbuatannya. Namun sayangnya Elsa berhasil kabur dari kurungan. Di tempat lain, Kristoff yang lagi disuruh balik kerajaan oleh Swen, lalu melihat kerajaan sudah diterjang badai salju. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk kembali. Sementara di tempat lain terlihat Olaf yang berhasil masuk ke kamar Anna berkat keajaiban hidungnya. Bahkan ia juga menyalakan api agar dapat menghangatkan badan Anna. Anna pun lalu menyuruh Olaf menjauh agar badannya tidak mencair. Ia pun lalu menceritakan semua yang terjadi dan memberitahu apa tujuan Hans sebenarnya. Ia pun lalu teringat pada Kristoff yang mungkin saja menjadi cinta sejatinya. Tak lama kemudian jendela pun terbuka. Olaf pun lalu mengatakan jika Kristoff sedang berlari ke arah mereka. It's Kristoff and Sven. Mengetahui hal itu, Anna meminta bantuan Olaf agar ia bisa mendekati Kristoff. Namun badai salju yang sangat hebat menghalangi perjalanan Kristoff maupun perjalanan Anna. Bahkan Elsa sendiri pun terjebak dalam badai salju yang tanpa sadar ia ciptakan. Saat Anna dan Kristoff sedang berusaha untuk saling mendekat, terlihat Hans yang berhasil menemukan Elsa. Di sana ia pun mengatakan jika Anna sudah mati akibat serangan Elsa. Mendengar adiknya sudah mati, Elsa pun terpukul dan badai salju pun terhenti. Setelah badai salju terhenti, Kristoff dan Anna pun saling bertemu. Namun sayangnya kondisi Anna yang sudah semakin buruk membuat badannya secara perlahan berubah menjadi es. Saat Kristoff sudah semakin mendekat, Anna yang melihat Elsa akan diserang oleh Hans, lalu mengorbankan dirinya untuk melindungi Elsa. Alhasil seluruh tubuh Anna pun berubah menjadi es, dan Anna pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Melihat tubuh Anna yang membeku, Elsa pun memeluk tubuh Anna sambil menangis. Begitupun dengan Kristoff, Olaf, dan yang lainnya merasakan sedih akan kepergian Anna. Namun tanpa disangka, berkat kasih sayang dan tulus Elsa kepada Anna dapat membuat tubuh Anna mencair dan hidup kembali. Mereka pun akhirnya menyadari jika cinta adalah solusi dari semua permasalahan mereka. Anna? Elsa pun lalu menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan kerajaan seperti semula. Sementara Hans melihat Anna yang hidup kembali, ia pun sangat terkejut. Anna pun lalu membalaskan dendamnya dan membuang Hans ke dalam laut. Namun karena musim panas telah kembali, tubuh Olaf pun perlahan mencair. Alhasil Elsa pun kembali membukukan Olaf dan tak lupa membuatkan awan bersalju di atas kepalanya. Singkat cerita, Elsa pun akhirnya berhasil mengendalikan kekuatannya. Setelah kejadian itu, Hans ditangkap dan dikembalikan ke kerajaannya. Dan film pun selesai.